Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini inspiratif sekali. Di tengah pandemi COVID-19, peluang usaha selalu ada bagi setiap orang yang mau berusaha. Di Bantul, Yogyakarta, seorang warga sukses menyulap pakan kambing, yakni daun keren, menjadi panganan keripik hingga menghasilkan keuntungan. Berikut liputannya. Inilah Husein Nurwijaya, warga desa Situmulyo, Piungan, Bantul, Yogyakarta yang berhasil merintis usaha pembuatan aneka keripik sayur. Tinggal di pedesaan tak menyurutkan semangatnya untuk berwirausaha dan meraup keuntungan. Pemuda 31 tahun ini berinovasi dengan sayur bayam, daun kemangi, pare, hingga daun kelor. Menariknya, ia juga menyulap satu bahan yang bagi kebanyakan orang tak memiliki nilai ekonomis, yakni daun kersen. Ya, sebagian orang mengenalnya dengan istilah talok. Daun ini juga biasanya digunakan sebagai pakan kambing ternak loh. Daun kersen ternyata juga memiliki manfaat sebagai pencegah diabetes dan juga anti kanker. Untuk mendapatkannya, Husein memetiknya langsung dari pohon yang tumbuh di sekitar rumah. Ia hanya memilih daun yang masih muda agar menghasilkan camilan yang gurih dan renyah. Pada saat itu saya searching di internet dan akhirnya saya menemukan jawaban yang ternyata itu di luar dugaan saya, bahwasanya daun kersen itu bisa dikonsumsi. Awal merintis usaha keripik, ide Husein sempat dipandang aneh dan tak sedikit yang sinis. Namun kini usahanya berbuah manis dengan omset 5 juta rupiah per bulan. Masud Falafi melaporkan dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masya Allah, asal ada usaha pasti ada jalan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah dia. Ustadz Atabi, koreksi jika saya salah, dalam Al-Quran disebut, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Apa maksud dari ayat ini Ustadz dan apa yang dimaksud bertawakal? Sadaqallahul azim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah cukup untuk memenuhi seluruh hajat-hajatnya. Yang pertama maknanya bahwa ia tidak perlu lagi gusar tentang hidupnya. Ia tidak perlu pesimis dalam hidupnya, karena insya Allah Allah akan mencukupkannya. Ini adalah satu motivasi. Kalau seseorang sudah bertawakal kepada Allah, ia berarti yakin Allah akan memenuhi seluruh hajat-hajatnya, kebutuhannya. Dari kebutuhan yang paling sederhana sampai kebutuhan yang paling besar sekali. Makna yang lain bahwa Allah cukup baginya sehingga ia tidak mengemis sama yang lain. Ia kemudian tidak patah semangat. Karena ia yakin bahwa seluruh rizki itu pasti datangnya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Tidak ada rizki yang bersumber dari yang lain. Sehingga kalau ia bertawakal kepada Allah, maknanya bergantung sepenuhnya. Ia bersandar kepada Allah. Ia serahkan setelah ia ikhtiar yang maksimal. Maka saat itulah Allah akan memenuhinya. Bahkan ada seorang tabi, ia katakan, Maimun bin Mahran, kalau aku perlu garam, aku juga mintanya sama Allah. Padahal garam bahasa kitanya sesuatu yang sangat kecil. Ini adalah filosofi keagamaan, filosofi iman. Bahwa garam pun kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan memberikan kepada kita. Kekuatan dari tawakal ini sangat dahsyat. Sampai diandaikan oleh Nabi SAW. Kalau orang itu bertawakal seperti burung, maka yakinlah. Ia pergi dalam keadaan kosong dan kemudian ia pulang sudah berisi. Berarti yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tawakal tidak berarti kita tidak melakukan apapun. Justru tawakal ini semakin giat ikhtiar, semakin sungguh-sungguh, semakin manjada wajada, dan semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya mungkin dan pasti mungkin karena Allah Maha segala-galanya. Kita serahkan kepada Allah, insya Allah. Maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Dan tidak hanya di dunia Allah cukupi, tapi Allah akan penuhi kebutuhan kita, bahkan nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang bertawakal kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang mustahil asalkan kita bisa selalu bertawakal. Ustadz Atabi, lantas bagaimana cara bertawakal yang benar dalam Islam? Ya, tawakal ini konsepsi awal dan konsepsi akhir. Yaitu saat seseorang sebelum bekerja, ia bertawakal, berserah diri kepada Allah, bergantung. Ya Allah, hamba mau mencari nafkah, tolong hamba, maka nanti Allah tolong. Setelah bekerja, maka kemudian hasilnya ia serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha, hamba sudah bekerja, hasilnya hamba serahkan kepadamu. Berarti ada konsepsi di awal sebelum kita bekerja,
konsepsi tawakal, dan konsep tawakal di akhir setelah kita bekerja. Karena kalau tidak tawakal setelah bekerja, mungkin kita akan menyesal atau menggerutu, kirain ya hasilnya banyak, ternyata dikit, berarti dia tidak bertawakal kepada Allah. Demikian juga kalau tidak bertawakal sebelum bekerja, mungkin kita akan mengalami kesulitan, kita tidak dimudahkan, kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita menginginkan tawakal itu berada sebelum kita bekerja, dan kita tutup pekerjaan kita yang maksimal tadi, usaha kita yang sungguh-sungguh tadi, dengan pula kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena semua kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, termasuk pada dunia kita. Imam Ghazali mengatakan, kalau orang awalnya tawakal, ditutup dengan tawakal, yakinlah semua yang dibutuhkannya Allah penuhi, dan Allah akan berkahi semua yang Allah anugerahkan kepada dirinya, insya Allah. Insya Allah diawali dan diakhiri dengan tawakal. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Atabik Lutfi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk kami seluruh pemirsa Acwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul Cinta. Sama-sama, terima kasih Ustadz Atabik.